Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua terus bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan yang selalu menyertai kita. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36-37 tertulis, "Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, 'Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, bolehkah kita meminta tanda kepada Tuhan untuk sesuatu yang belum kita betul-betul yakini untuk kita kerjakan? Jawabannya adalah boleh-boleh saja, saudara. Tentu kita boleh meminta tanda kepada Tuhan. Rasul Paulus pun mencari tanda dari Tuhan untuk melayani, dan Tuhan seringkali memberi tanda lewat mimpi ataupun peristiwa yang terjadi. Tapi meminta tanda tidak selalu harus kita lakukan, saudara. Apalagi kalau untuk hal-hal yang sebenarnya kita sudah tahu apa jawabannya. Misalnya, kita marah kepada seseorang, punya dendam, lalu kita bertanya pada Tuhan, "Tuhan, berikan aku tanda, apakah saya harus mengampuni orang itu atau tidak?" Untuk hal yang semacam ini tidak perlu tanda, karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Atau dalam kasus yang lain, misalnya soal pasangan hidup, ada orang yang tidak seiman, lalu saudara berdoa, "Tuhan, berikan aku tanda, apakah orang ini buat saya atau bukan?" Sebenarnya tidak perlu meminta tanda untuk hal yang demikian, karena sudah jelas dia tidak seiman. Jadi untuk apa hubungan itu diteruskan? Firman Tuhan sudah jelas menyatakan agar kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak seiman. Atau kasus lainnya lagi, kita minta tanda, "Tuhan, apakah hari ini saya harus mandi atau tidak?" Ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu dimintai tanda kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, Gideon dalam hal ini meminta tanda kepada Tuhan. Dia berdoa. Ada dua tanda yang dia minta. Pertama, dia minta agar embun ada di bulu domba sementara tanah di sekitarnya kering. Setelah itu dipenuhi Tuhan, Gideon masih ragu. Dia meminta tanda lagi. Yang kedua, dia meminta agar guntingan bulu domba itu tetap kering sementara seluruh tanah di sekitarnya basah oleh embun. Dan Tuhan menjawab permintaan Gideon dengan memberikan tanda itu. Sangat luar biasa baik Tuhan mau memberikan tanda kepada Gideon yang belum percaya akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan masih berkemurahan memberikan tanda itu kepada Gideon. Tapi kita perlu bijaksana, saudara, supaya kita jangan ikut-ikutan dengan sikap Gideon sehingga kita selalu meminta tanda untuk segala sesuatu. Jangan sampai kita meminta tanda itu menjadi tindakan mencobai Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Tuhan memenuhi tanda yang diminta Gideon untuk meneguhkan hatinya dalam melakukan tugas panggilan Tuhan. Bagi kita yang hidup saat ini, saudara, penting untuk kita lebih lagi mengenal kehendak Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita meminta tanda, karena tanda biasanya diberikan kepada orang yang tidak percaya. Sementara saudara dan saya, kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita meminta tanda lagi? Tapi kalaupun ada hal-hal yang sangat-sangat kita tidak mengerti, kita tidak tahu, dan dalam keadaan itu saudara meminta tanda kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya permintaan tanda itu bukan wujud dari ketidakpercayaan kita, tapi merupakan kerinduan kita untuk lebih lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan
untuk kita lakukan. Tuhan itu baik, saudara. Dia mengasihi kita. Dan Tuhan akan menyatakan serta menjawab doa-doa kita. Termasuk kalau kita meminta suatu tanda peneguhan atas sesuatu yang mungkin kita masih ragu untuk kita lakukan. Tapi tentunya itu bukan berkaitan dengan dosa, tapi berkaitan dengan pilihan di mana opsi-opsinya adalah hal-hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan terus berjalan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Gideon yang meminta tanda karena dia belum percaya akan panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di hidup kami. Lebih lagi mengenal firman-Mu lebih dalam dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk senantiasa kami ada dan berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.